Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Amin. Baik, hari ini kembali lagi bersama Miss Dia untuk belajar matematika di Rivas Education. Untuk hari ini, Miss Dia punya sebuah video di mana video tersebut ada contoh-contoh soal untuk latihan penjumlahan dan pengurangan pada pecahan biasa dan campuran. Semua perhatikan baik-baik di sini ya. Nah, hari ini Miss Dia tidak akan memberikan video untuk materi baru, tapi Miss Dia akan mengulang contoh-contoh soal latihan untuk mengerjakan perhitungan, pengurangan, serta penjumlahan pada pecahan biasa dan campuran. Semua perhatikan baik-baik. Sini ada contoh soal, ada dua soal. Soal yang pertama ada 1/2/5 dikurang 1/2 ditambah 2/1/4. Maka hasilnya adalah 3/3/20. Dan contoh soal yang kedua ada 2/3/4 ditambah 3/2/3 dikurang 4/6. Maka hasilnya adalah 5/3/4. Nah, Miss Dia akan kasih tahu langkah-langkah untuk mengerjakan soal berikut ini. Semuanya harap diperhatikan. Oke, baik. Di sini, Miss Dia sudah menuliskan soal yang tadi ada di PPT. Dan kemudian Miss Dia akan kasih tahu langkah-langkah untuk mengerjakan soal-soal berikut ini. Dimulai dari nomor 1. Perhatikan kembali soalnya. Di sini tertulis soalnya 1/2/5 dikurang 1/2 ditambah 2/1/4. Oke, kemarin dari 3 minggu pertemuan yang sudah kita lakukan, yang sudah kita pelajari, gimana caranya untuk mengerjakan soal pecahan berikut ini. Baik, jika dalam soal tersebut ada pecahan campurannya, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengubah pecahan campuran berikut ini menjadi pecahan biasa. Oke, seperti yang sudah Miss Dia ajarkan, untuk merubah pecahan campurannya, langkahnya seperti ini. Bawah dikali samping ditambah atas. Kita hitung sama-sama ya. 5 dikali 1 ditambah 2. Maka hasilnya adalah 5 kali 1, 5, ditambah 2, 7. Jadi 7/5. Penyebutnya tetap sama, 5. Oke, selanjutnya, karena ini sudah menjadi pecahan biasa, maka tidak perlu untuk dirubah. Kita tulis saja kembali. Dikurang 1/2. Baik. Kemudian, di sini ada 2/1/4. Tanda hitungnya kita tulis. Kemudian pecahannya kita rubah menjadi pecahan biasa. 4 dikali 2, 8, ditambah 1. Maka hasilnya adalah 9. 9/4. Penyebut tidak berubah. Dah. Kalau sudah semua menjadi pecahan biasa, maka langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah lihat penyebutnya. Apakah penyebutnya sudah sama? Jika belum, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Untuk menyamakan penyebut, kita akan menggunakan tabel KPK. Perhatikan baik-baik semuanya di sini. Kita akan mencari KPK dari penyebut-penyebut berikut ini. 5, 2, dan 4. 5, 2, dan 4. Semua sudah paham ya untuk mencari KPK dan FEB? Pertama adalah 2. Karena ada yang bisa dibagi 2, maka kita tulis 2. 5 bagi 2 nggak bisa, artinya turun. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Kita kembali dengan bagi dengan 2. 5 bagi 2 tidak bisa, masih turun.
1 bagi 2. Ingat, kalau sudah 1, hanya tinggal turunkan. Kemudian, 2 bagi 2 hasilnya 1. Lanjut, karena 2 sudah tidak bisa, maka lanjut ke prima selanjutnya. Perhatikan di sini. Karena 5 sudah bilangan prima, maka langsung dibagi dengan 5. Karena ingat ya, prima tidak bisa dibagi dengan angka lain selain angkanya sendiri. 5 bagi 5, 1. Kemudian 1 turun, 1 turun. Kalau semua sudah satu-satu artinya selesai. Kalau gitu, untuk menghitung KPK semua harus dihitung. Maka semua dikalikan. 2 kali 2, 4. Kemudian 4 dikali 5, 20. Maka KPK dari 5, 2, dan 4 adalah 20. 20 kita masukkan untuk penyebut baru. Semua penyebut tulis dulu yang baru ya. 20. Kemudian ini juga 20. Selanjutnya juga 20. Dah, kalau semua penyebut baru sudah ditulis, sekarang waktunya untuk menghitung pembilang yang baru. Oke, satu-satu kita kerjakan ya. 20 dibagi 5, hasilnya 4. 20 dibagi 5, ini dibagi ya. Hasilnya 4. 4 kemudian dikalikan dengan 7. Maka hasilnya 28. Sebelahnya pun juga sama. 20 dibagi 2, ini sama ya. 20 bagi 2, ini dibagi dengan 2, kemudian dikali dengan 1. 20 bagi 2, 10. Dikali dengan 1, maka hasilnya adalah 10. Selanjutnya yang terakhir. 20 dibagi 4. Ini juga dibagi. 20 bagi 4, 5. Kemudian dikali dengan 9. 5 kali 9, 45. Kalau semua sudah dapat pembilang yang baru, selanjutnya kita hitung angka-angkanya yang sudah dicari. Ingat ya, penyebut tetap sama, berarti penyebutnya tetap 20. Oke, sekarang satu-satu kita kerjakan. 28 dikurang 10, maka hasilnya 18. Kemudian 18, ini dikurang tadi ya, hasilnya didapat 18. Kemudian ditambah dengan 45, maka hasilnya 63. Nah, kalau sudah dapat, ingat yang sebelum dia bilang ya, yang namanya pecahan harus selalu disederhanakan. Harus selalu disederhanakan. Kalau pembilang lebih besar, sudah pasti dia bisa disederhanakan. Caranya dengan menggunakan pembagian rumah. 63/20 artinya 63 dibagi dengan 20. 63 dibagi dengan 20. Nah, sekarang kita bagi 63 dibagi 20, hasilnya 3. Kalau sudah dibagi, kita kalikan. 3 dikali 20, 60. Kemudian kita kurangi. Kurang. 3 kurang 0, 3. 6 kurang 6, 0. 0 di depan tidak perlu ditulis. Selanjutnya, kalau sudah dapat hasil, tidak perlu pinjam 0 dikasih koma. Karena yang kita cari adalah sisa. 3 untuk angka samping. Kemudian sisa untuk pembilang. Dan penyebutnya tetap 20. Dah, sampai di sini
Kita lihat lagi. Pecahannya masih bisa disederhanakan atau tidak. Karena di sini tidak bisa disederhanakan, maka hasilnya sudah mentok atau sudah berakhir sampai di sini. 3 per 20. Oke? Sudah paham semuanya? Sudah bisa? Oke, baik. Selanjutnya, di video selanjutnya nanti, Miss Dia akan memberitahu langkah untuk mengerjakan soal pecahan ini untuk nomor 2. Kita kembali ke video berikutnya.